Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 3B D4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami mengenai perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Adel Abdiani dengan NIM 42220035, yang kedua Tiraini Songga dengan NIM 42220039, yang ketiga Aisyah Casara Ayuri Ayunda Irwan dengan NIM 42220045. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel. Melakukan traveling bukan sebuah hal yang mudah. Kita perlu menyiapkan berbagai macam keperluan, mulai dari tiket, hotel maupun transportasi di tempat tujuan. Berkat kemajuan teknologi dan internet, semua hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah sekarang ini. Pemesanan tiket online merupakan suatu sarana untuk melakukan reservasi atau booking tiket pesawat secara online dan real time dari mana saja dan kapan saja. Di samping itu, dengan memanfaatkan layanan, produk customer juga mendapat keuntungan. Selanjutnya, tujuan dari perancangan sistem pemesanan tiket travel. Yang pertama, menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada pengguna tentang berbagai tujuan wisata, paket liburan, penerbangan, akomodasi, transportasi, dan layanan lainnya yang ditawarkan oleh agen travel. Yang kedua, memudahkan proses perjalanan, mengurus semua rincian perjalanan, termasuk pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel, penyediaan transportasi darat, dan aktivitas lainnya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, untuk mempermudah para agen dan penyedia jasa layanan melakukan pengolahan data dan pengolahan laporan. Selanjutnya, manfaat dari perancangan sistem pemesanan tiket travel. Yang pertama, memberikan informasi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi baik darat, laut maupun udara, baik mengenai jenis transportasinya, jadwal keberangkatan sampai harga yang ditawarkan. Yang kedua, mengefisienkan informasi bagi masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket lebih cepat dan praktis dalam melakukan pemesanan. Yang ketiga, membantu mempromosikan dalam pemasaran tiket, penyedia jasa layanan transportasi, para penyedia jasa layanan penyewaan tempat, serta membantu mempromosikan tempat-tempat wisata daerah yang indah dan tersembunyi. Adapun fitur-fitur aplikasi pada bagian publik. Yang pertama yaitu login dan registration. Yang kedua, explore tour package. Yang ketiga, browse tour package image. Yang keempat, read reviews. Yang kelima, book and tour package. Yang keenam, inquire. Yang ketujuh, manage booking list. Dan yang kedelapan yaitu submit rate and review feedback. Selanjutnya yaitu fitur-fitur aplikasi pada bagian admin. Yang pertama, login. Yang kedua, manage package. Yang ketiga, manage booking. Yang keempat, update booking status. Yang kelima, manage inquiries. Yang keenam, manage feedback. Yang ketujuh, manage system settings. Dan yang kedelapan yaitu manage account. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai demo aplikasi pemesanan tiket ini. Pertama kita masuk dulu ke lamannya. Nah, di sini tampak laman depan. Tampilan ini
kita belum login sama sekali, terlihat ada di bagian navigasi terdapat menu home, packet, about, kontak, dan login. Nah, pada saya di sini ada features, klik, maka akan secara otomatis diarahkan ke tour paket yang ada di bawah sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 paket yang tersedia di laman web ini. Kita scroll lagi ke bawah, maka akan terlihat about yang mana menjelaskan mengenai halaman web ini, dan scroll begini lagi ke bawah terlihat bagian kontak us. Lalu untuk bagian footernya di sini terdapat link kami mulai dari Twitter, Facebook, dan juga LinkedIn. Baik, kita login. Karena di sini kita belum login register sama sekali, jadi belum ada akun sama sekali, jadi kita register terlebih dahulu. First name saya kasih, kita masukkan password, username, first name, dan juga last name. Setelah itu di register. Setelah muncul pemberitahuan di sini akun successful register, maka kita sudah bisa masuk ke halaman web ini. Nah, di sini kita bisa mengakses di menu paket, yang mana tersedia paket-paket tour seperti tour di daerah Maros, daerah Toraja, dan juga daerah Kepulauan Selayar. Kita ambil satu contoh, kita akan melihat paket tour yang ada di daerah Maros. Nah, pada halaman ini terdapat lokasi tour yang akan nantinya kita datangi, mulai dari Bantimurung, Rambang-Rambang, dan juga tempat sejarah Leang-Leang. Nah, di sini terdapat details yang mana apa saja yang ada di Kabupaten Maros ini. Nah, terlihat ada review dan juga ratings dari paket tour di daerah Maros ini. Nah, untuk pemesanan kita book now. Kita akan memilih tanggal. Saya ambil tanggal contoh 21 Juli 2023. Save. Nah, book request successful. Pemesanan telah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita pindah ke bagian kontak. Nah, di bagian kontak ini terdapat kotak isian ya, berupa nama, email, subjek, dan juga pesan kita. Nah, pada bagian ini jika kita memiliki pertanyaan atau permintaan mengenai paket yang akan ditawarkan, ini saya contohkan di sini. Untuk nama. Nah, untuk subjeknya di sini saya akan memberikan permintaan berupa penambahan paket tour di daerah Selayar. Nah, ketik kita send message. Jika muncul pop-up seperti ini, maka pesan kita sudah tersampaikan. Baik, kita lanjut ke halaman admin. Nah, pada halaman admin ini akan muncul login, dimana kita isikan username default itu admin dan passwordnya admin 123. Nah, kita sebagai admin jika ingin ke website kita klik boot web, jika ingin masuk ke laman adminnya sign in. Nah, sini kita sign in.
Berikut tampilan dashboardnya. Pada gambar-gambar ini merupakan foto-foto yang ada pada tur paket yang disediakan di laman web utama tadi. Kita lanjut ke paket. Nah, di paket ini berfungsi untuk mengedit dan juga menambahkan paket tour yang ada di laman web. Di sini sudah ada paket untuk di Kepulauan Selayar, di Toraja, dan juga Maros. Nah, sekarang di sini saya ingin membuat baru lagi. Kita klik create. Nah, lalu akan muncul laman seperti ini. Dan di sini saya akan memberi judul untuk paketnya yaitu, nah, untuk lokasinya kita berikan saja di Benteng Rotterdam ya. Nah, untuk price di sini memakai kurs dolar. Jadi kita perkirakan kalau misal kita ambil 1 juta ya, mulai dari penginapan dan juga transportasi dan lain-lain. Lalu diperkirakan 1 juta itu sekitar 67 dolar. Nah, untuk deskripsinya kita bisa tambahkan seperti ini. Untuk status kita berikan aktif, lalu kita pilih gambarnya, kita save. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita coba cek di halaman landing page-nya, muncul tur paket di Benteng Rotterdam. Nah, kalau ingin mengedit salah satu paket tur yang disediakan, kita tinggal klik action, edit. Lalu di sini kita bisa mengubah apa yang ingin diubah dan menambahkan apa yang ingin ditambahkan ya, seperti kalau misal gambar bisa, atau mengubah statusnya menjadi inaktif jika memang di daerah sana sudah tidak lagi aktif ya, di daerah wisatanya. Sudah diedit, kita save ke booking. Nah, pada list booking ini terlihat data-data dari para pelanggan yang memesan paket-paket tur tertentu. Seperti tadi yang kita lakukan di halaman landing page tadi dengan user Aisyah Ayuri. Dan di sini saya memesan schedule untuk 21. Nah, statusnya masih pending. Untuk mengubah status ini, yang mana kita sudah lakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan mitra kita di action, view, lalu di pada status ini kita klik. Misalkan kalau sudah ada persetujuan dari mitra kita anggaplah mitra kita dan para pelanggan kita itu sudah setuju ya untuk melakukan tur wisata. Kita pilih confirm, lalu update. Ini sudah terubah statusnya confirm. Lanjut lagi ke inquiries. Di inquiries ini berisi semua pertanyaan dan permintaan dari customer. Untuk mengubah status yang sudah dibaca, kita pilih action, lalu view. Nah, secara otomatis belakang sini akan berubah menjadi read. Nah, kita lihat message-nya seperti ini. Lalu lanjut lagi ke bagian rate and review. Nah, di sini untuk dan rate review ini terlihat para pelanggan yang memberi rate ya tur paket yang kita sediakan tadi, dan juga feedback yang mereka berikan, seperti apa kesan dan kesan mereka selama menjalani tur paket yang kami sediakan. Saya rasa cukup jelas ya di bagian rate dan reviews. Lanjut kita ke setting. Nah, pada bagian setting ini
sudah jelas. Ini sistem information, mulai dari nama sistem kita yaitu AAA Travels yang berada di sini untuk judulnya. Terus sistem short name yaitu ini dan juga ini. Lalu, nah untuk about us, di sini halaman about us yang ada di sini itu bisa diedit di halaman admin yang ada di setting ini. Nah untuk privacy policy kayak misalnya sudah jelas. Lalu untuk sistem logo dan juga website cover ini jika kita melakukan pengupdatean di platform kita tadi yang di AAA Travels. Seperti kita ingin mengupdate sistem logo, menggantinya, terus juga ingin mengganti website cover ini. Lalu setelah kita melakukan pengeditan, kita update. Adapun kesimpulan dari penjelasan ini yaitu perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel merupakan pengembangan dari sistem yang sudah ada. Namun hanya saja sistem yang ada masih sangat manual dan informasi yang didapatkan oleh konsumen masih sangat terbatas. Maka dari hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dengan adanya sistem informasi pemesanan tiket travel berbasis web ini diharapkan dapat mempermudah admin dan para konsumen untuk proses pemesanan tiket. Karena aplikasi dilengkapi pemesanan online sehingga admin dengan mudah mengolah data konsumen. Yang kedua, dengan adanya sistem pemesanan tiket berbasis web ini diharapkan mempermudah konsumen dalam memilih ketersediaan paket tur. Baik, mungkin itulah penjelasan singkat dari kami mengenai perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel. Sekian dan terima kasih.